Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hasil dari yang sudah saya buat, yaitu integrasi nilai Islam dalam manajemen jasa, etika profetik dan tabayun pada pelayanan kontemporer. Yang pertama di sini adalah fondasi filosofis pelayanan. Yang pertama itu ada pelayanan berbasis tauhid. Pelayanan berbasis tauhid di sini adalah diartikan sebagai pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan ataupun di luar pelayanan juga lah, seperti produk yang kita berikan kepada pelanggan itu harus kita niatkan sebagai ibadah, bukan hanya sekedar untuk mencari uang saja, agar eh, pelayanan atau produk yang kita berikan kepada pelanggan itu bernilai ibadah di situ, dan kita mendapatkan, selain mendapatkan cuan, kita juga mendapatkan pahala di situ. Dan yang kedua, menerapkan konsep ihsan. Menerapkan konsep ihsan di sini adalah eh, kita senantiasa selalu eh, seperti sadar bahwasannya Tuhan selalu mengawasi kita dalam kegiatan apapun itu, meski dalam hal pelayanan atau dalam pekerjaan, kita harus selalu sadar bahwa Tuhan selalu mengawasi kita. Dan karena kita sadar bahwa Tuhan mengawasi kita, kita harus menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Tuhan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Lalu yang kedua di sini ada etika profetik dalam pelayanan jasa. Maksudnya di sini kita harus senantiasa menerapkan sifat-sifat kenabian dalam melakukan pelayanan atau jasa yang kita berikan kepada pelanggan. Yang pertama itu ada sidik, yaitu kesesuaian janji, pemasaran dengan fakta produk, dan integrasi pemaparan data. Maksudnya di sini kita harus memberikan pelayanan dengan jujur, dengan sesuai apa yang kita tawarkan di eh, jasa atau produk yang kita tawarkan. Misal produk atau jasa yang kita tawarkan itu adalah jasa Gojek, namun kita tidak sesuai dengan apa yang kita berikan. Misal kan kita memberikan jasa Gojek, cuma kita tidak melayani jasa antar barang atau jasa antar seperti Gojek seperti itu, dan berarti itu sudah keluar dari jasa yang kita berikan atau kita sudah tidak jujur. Yang kedua ada amanah atau tanggung jawab, yaitu menjaga kerahasiaan data pelanggan dan menepati janji ke tepat waktu layanan. Maksudnya di sini amanah dan tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita berikan. Misal di pelayanan kita sudah tertulis eh, 5 jam beres, kita harus sesuai dengan data yang kita berikan. Kita harus bertanggung jawab apabila pelayanan yang kita berikan itu di luar dari jasa yang kita berikan. Dan juga data pelanggan yang sudah masuk di kita, misal seperti jasa yang memerlukan data pelanggan, kita harus bertanggung jawab atas data yang udah pelanggan berikan, jangan sampai bocor seperti itu. Yang kedua ada tablik, transparansi, keterbukaan informasi biaya untuk menghindari ketidakpastian atau goror. Nah, dan di sini kita juga harus menerapkan sifat tablik atau transparansi, yang dimana ketika ada seperti biaya tambahan atau ada admin di pelayanan kita, kita harus sesuai, jangan sampai menutup-nutupi ke pelanggan atau melebih-lebihkan lah harga yang udah ditetapkan oleh kita sendiri, atau jika ada biaya tambahan kita jangan menutupinya dari pelanggan agar menghindari ketidakpastian atau horor. Yang terakhir di sini ada fatona atau kecerdasan, solusi inovatif dan penyelesaian keluh yang adil tanpa merugikan. Maksudnya di sini kita ketika ada masalah terhadap jasa atau produk yang kita berikan, kita harus mencari solusi solutif dengan tidak merugikan pihak satu sama lain, yang dimana itu menguntungkan dari kedua belah pihak gitu. Harus netral lah istilahnya. Kalau kita yang salah, kita harus bertanggung jawab dan menyelesaikannya tanpa merugikan pihak satu dengan pihak yang lain. Lalu di sini ada tabayun atau manajemen komplain. Prinsip tabayun itu ada beberapa. Yang pertama ada verifikasi dan klarifikasi informasi mendalam.
sebelum mengambil keputusan bisnis. Tabayun di sini adalah ketika ada feedback dari pelanggan yang merasa tidak nyaman dengan pelayanan atau produk yang kita berikan, kita itu harus memverifikasi atau mengklarifikasi salahnya di mana. Terus kita harus juga mengakui atau klarifikasi apa yang menjadi kesalahan dari produk kita. Terus ada proteksi era digital, mencegah pencemaran nama baik dari informasi di media sosial. Semisal kita menawarkan produk yang sama dengan yang ada di media sosial, namun ada kejadian di media sosial itu produk ini menjadi ada sebuah kecacatan. Jadi kita harus mencegah. Bagaimana caranya kita untuk menetralisir misinformasi yang ada di media sosial. Yang ketiga itu ada tahapan dan resolusi. Mendengarkan keluh kesah, pengecekan silang data, transparan dan kompensasi yang berkeadilan. Maksudnya di sini ketika produk atau pelayanan yang kita berikan itu emang sudah tidak sesuai dengan apa yang diberikan, sebaiknya kita itu harus adil kepada pelanggan dengan cara memberikan kompensasi atau memberikan haknya kembali kepada pelanggan yang telah dirugikan, seperti itu. Terus yang keempat, mengintegrasikan prinsip CTARTR. Apa sih CTAR itu? CTAR itu hampir sama seperti prinsip kayak penilaian manajemen penilaian pelayanan kita, namun ditambahkan dari nilai syariahnya gitu. Yang pertama ada compliance. Bisnis harus mematuhi syariat seperti bebas dari riba, judi, maisir, ketidakpastian, dan menggunakan akad yang halal. Maksudnya di sini untuk memberikan pelayanan yang baik, yang tentunya sesuai syariah, bisnis yang kita jalankan atau jasa pelayanan yang kita jalankan itu harus memenuhi syariat seperti bebas dari riba, bebas dari judi, maisir maupun gharar. Yang kedua ada assurance. Meyakinkan sehingga pelanggan merasa aman dan percaya. Di sini kita harus bisa meyakinkan pelanggan apa yang bisa kita berikan ketika pelayanan kita terjadi masalah. Itu juga bisa mencerminkan sifat dari amanah. Yang kedua ada reliability, yaitu penilaian tentang konsistensi layanan. Apakah transaksi berjalan akurat, selalu tepat waktu, sesuai janji sejak awal. Ini mencerminkan sifat cerdik. Yang pertama, artinya di sini kita harus bisa menerapkan penilaian terkait apakah transaksi yang kita berikan itu sesuai tepat waktu. Misal pelayanan kita dari jam sekian hingga jam sekian, namun ada keterlambatan, itu sudah tidak reliability atau tidak sesuai dengan transaksi atau pelayanan yang kita tawarkan, seperti itu. Itu tidak mencerminkan sifat sidik kalau seperti itu. Lalu ada tangibles, penilaian dari apa yang dilihat oleh mata. Apakah fasilitasnya bersih, stafnya berpakaian sopan, menutup aurat, dan tersedia fasilitas ibadah yang memadai. Nah, di sini di tempat pelayanan atau istilahnya tempat kita menawarkan pelayanan kepada pelanggan itu harus sesuai dengan syariat-syariat Islam, yaitu stafnya tertutup, lalu tempatnya juga bersih dan ada fasilitas ibadah di sana. Yang kelima itu ada empati. Apakah sifat melayani dengan ramah, memberikan perhatian yang tulus secara personal dan mendengarkan keluh kesah. Jadi kita di sini menerapkan empati, harus mendengarkan apa keluh kesah dari pelanggan. Jadi kita berempati kepada pelanggan yang tidak nyaman, mendengarkan keluh kesahnya, apa yang menjadi masalah dari pelanggan tersebut. Yang kelima ada responsif. Penilaian tentang kecepatan, apakah staf sigap proaktif membantu masalah pelanggan. Maksudnya di sini responsif, ketika ada masalah dari pelanggan tersebut, kita segera menangani masalah yang dihadapi oleh pelanggan tersebut gitu. Itu dia prinsip Carter.
yang kita bisa integrasikan kepada bisnis pelayanan kita agar sesuai dengan syariah dan memberikan penilaian pelayanan yang baik kepada pelanggan. Lalu apa dampaknya ketika kita sudah menerapkan semua prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu jika semua pelanggan mendapatkan penerapan integrasi prinsip Islam syariah yang saya jelaskan tadi, itu pelanggan akan merasa senang. Tentunya pelanggan akan menjadi loyal kepada pelayanan yang kita berikan. Walaupun ada saingan yang harganya mungkin lebih murah daripada kita menawarkan pelayanan yang sama namun harganya lebih murah, namun karena kita sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip yang tadi, akhirnya pelanggan itu lebih memilih kepada usaha kita karena mereka sudah merasa aman dan nyaman, mau merasa percaya terhadap secara spiritual maupun terhadap secara langsung, terhadap realita seperti itu. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu integrasi nilai Islam mengubah paradigma pelayanan, bukan hanya sekedar transaksi, namun bentuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.